Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita masih diberi kekuatan, kesehatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini bertemu lagi dengan saya, Ricardo Jonta Tarigan, dalam mata kuliah pengembangan produk. Dan di sini saya berasal dari Universitas Jambi, Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Dan di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Suhu dan Waktu Penggorengan Terhadap Mutu Kerupuk Ikan Tenggiri atau Spanish Mackerel. Dan ini adalah salah satu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan produk yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Rahayu Seno, STP MSI. Dan langsung saja masuk ke pembahasannya, yaitu ini adalah alur dari pemaparan materi saya, yaitu buat pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, biaya dan jadwal kegiatan. Pendahuluan, ikan tenggiri atau Spanish Mackerel adalah merupakan komoditi sumber daya ikan pelagis yang mempunyai arti ekonomi yang cukup tinggi dan digunakan sebagai komoditi ekspor maupun untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Kerupuk ikan pada dasarnya dihasilkan dari pencampuran daging ikan dengan pati dan air. Daya kembang kerupuk dipengaruhi oleh proses gelatinisasi selama pemasakan, kerenyahan. Kerupuk juga dipengaruhi oleh daya kembang. Semakin besar daya kembang kerupuk ikan, maka kerenyahan akan semakin besar. Dan di sini tujuannya dari penelitian ini yaitu agar mengetahui mutu dari kerupuk ikan tenggiri dengan melakukan penggorengan menggunakan suhu dan waktu yang berbeda. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui suhu dan waktu penggorengan yang tepat untuk mendapatkan mutu terbaik dari kerupuk ikan tenggiri. Dan kegunaan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui suhu dan waktu yang tepat untuk melakukan penggorengan dari kerupuk ikan tenggiri dengan kualitas mutu terbaik dengan suhu yang sudah ditentukan atau perlakuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Dan sedikit saya akan memaparkan tinjauan pustaka dari proposal ini yang sudah saya buat dalam bentuk PPT, yaitu kandungan gizi dari ikan tenggiri. Ikan tenggiri mengandung sekitar 60-84% air, protein sekitar 18-30%, lemak sekitar 0,1-2,2%, dan karbohidrat sebesar 0,0-1%, dan sisanya yaitu vitamin. Dan penggorengan, tujuan dilakukannya penggorengan yaitu untuk membuat bahan menjadi masak dan mengurangi kadar air dalam bahan sehingga produk menjadi awet. Proses dehidrasi atau hilangnya air dari minyak akan meningkatkan kekentalan dan pembentukan radikal bebas yang membahayakan kesehatan, menurut pendapat dari Rosell 2001. Dan langsung saja masuk ke metodologi, yaitu waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2021 dengan tempat di rumah penulis sendiri. Dikarenakan keadaan pandemi COVID-19 yang masih mewabah, penulis tidak memungkinkan untuk melakukannya di laboratorium fakultas. Alat yang digunakan pada alat dan bahan, yaitu alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu wajan, loyang, kompor, serok, sendok, baskom, panci, stopwatch, dan termometer. Sedangkan bahan yang digunakan adalah kerupuk ikan tenggiri mentah dan minyak goreng. Dan rancangan percobaan yang digunakan yaitu rancangan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok dengan perlakuan lama dan suhu penggorengan yang dilakukan terhadap kerupuk ikan tenggiri mentah dilakukan sebanyak 4 perbedaan suhu dan waktu, dan 1 perlakuan dibuat sebagai kontrol. Untuk P0 yaitu kontrol, yaitu tidak melihat suhu dan waktu saat kerupuk digoreng. Dan untuk perlakuan pertama dengan suhu 80 derajat Celcius dan waktu 15 detik atau 15 sekund. Dan untuk perlakuan kedua yaitu suhu 85 derajat Celcius, waktu 12 sekund. Dan untuk perlakuan ketiga yaitu suhu 90 derajat Celcius dan waktu 10
sekon. Dan untuk perlakuan keempat yaitu suhu 100 derajat Celcius dengan waktu 5 sekon. Dan untuk pelaksanaan penelitiannya yaitu yang pertama dulu yang kita lakukan adalah untuk persiapan bahan kerupuk ikan tenggiri. Yaitu bahan kerupuk ikan tenggiri yang digunakan didapat dari pasar tradisional Jambi. Kerupuk ikan tenggiri yang digunakan yaitu kerupuk ikan tenggiri yang masih mentah kurang lebih sebanyak 1 kg. Dan di sini yang digunakan nantinya untuk mengetahui penggorengannya itu tergantung yang dibutuhkan saja. Untuk selanjutnya itu proses penggorengan. Kerupuk ikan tenggiri mentah diletakkan di dalam panci yang sudah disediakan. Selanjutnya minyak goreng dipanaskan terlebih dahulu hingga mencapai suhu yang diinginkan. Kemudian jika sudah mencapai suhu yang diinginkan, selanjutnya dilakukan penggorengan kerupuk ikan tenggiri. Dan di sini yang dilakukan setiap perlakuannya yaitu antara 4-5 atau 2-3 biji saja dengan suhu dan waktu perlakuan yang sudah ditentukan. Setelah itu kerupuk yang sudah selesai digoreng langsung diangkat menggunakan sendok lalu diletakkan di panci. Kemudian diamati sifat organoleptiknya. Dan di sini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggorengan yaitu yang pertama jenis bahan atau makanan yang digunakan. Dan yang kedua adalah kondisi minyak. Dan yang ketiga adalah suhu dan waktu penggorengan. Dan yang keempat yaitu metode penggorengan yang digunakan. Dan yang kelima itu ukuran dari bahan atau minyak yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu perlakuan sebelum penggorengan. Dan di sini parameter yang diamati yaitu ada 4, yaitu pada warna yang dihasilkan yaitu berupa warna yang umumnya pada kerupuk, dan yang kedua adalah tekstur, dan yang ketiga adalah aroma, keempat adalah rasa. Selanjutnya itu biaya dan jadwal kegiatan. Biaya, jenis pengeluaran yang dilakukan pada penelitian ini tidaklah banyak, dikarenakan penelitian ini juga masih terbilang sangat mudah dan ya saya melakukan penelitian ini karena saya juga terbatas dalam segi peralatan. Dan yang pertama yaitu kerupuk ikan tenggiri mentah kurang lebih setengah kilo yang saya beli kemarin harganya kurang lebih 20.000. Dan yang kedua yaitu minyak goreng 1 kilo harganya itu kurang lebih 15.000, dan harga dari termometer yang saya gunakan adalah 15.000. Dan jadwal kegiatan yang saya lakukan yaitu untuk persiapan bahan dilakukan pada bulan 3, dan untuk proses penggorengan juga dilakukan pada bulan 3. Pengamatan sifat organoleptik juga dilakukan pada bulan 3, dan untuk pelaporan akan dilakukan pada bulan 4. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada kesalahan kata atau kurang jelas saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.